Mas Jaka Budiantoso. Ya Mas, ya Mas. Jadi Mas ya. Alhamdulillah. Semangat. Semangat. Jadi kita ngobrol soal apa ini? Tapi kita ikut berbela-sungkawa dulu ya. Itu. Ya. Bencana yang luar biasa di mana? Aceh, Sumatera Utara, begitu besar. Sumatera Barat, korbannya begitu banyak yang meninggal. Harta benda juga luar biasa. Ya mudah-mudahan ya sabar, tabah. Dan yang tidak kalah pentingnya ya mudah-mudahan pemerintah itu betul-betul membuka matanya. Ya. Bahwa apa yang terjadi sekarang ini akhirnya ya rakyat akhirnya menjadi korban kan. Ya, yang mudah-mudahan betul-betul menjadikan momentum untuk berbenah diri terhadap lingkungan lah. Iya. Memang sedih sih. Iya. Memang sedih. Kalau kita lihat video-videonya itu kan tragis betul. Perkara lingkungan ini kan sudah sering diingatkan. Gitu. Ya, tapi kan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh beberapa orang pemerintah itu kan justru kadang membuat kita gregetan ya. Iya. Ketika dia bilang katanya itu kayu-kayu itu, karena kayu-kayu itu. Padahal kalau di video-video itu jelas kan, itu apa namanya potongannya itu kan jelas. Emang air bisa memotong begitu lurus. Bahkan nggak ada video juga yang kayu-kayu berbuah sudah balok-balok gitu kan. Jadi kenikmatan kekuasaan itu kerap kali mengingkari kenyataan. Ya, membuat orang jadi manja perasaannya. Jadi kita mau melanjutkan ini soal kerusakan lingkungan yang berdampak pada bencana atau ada soal lain? Yang lagi menarik juga itu kan Morowali ya. Meskipun udah beberapa hari yang lalu, tetapi kan isunya juga masih lumayan hangat kan ya. Yang dipantik oleh Menhan, Pak Safri Samsudin. Dan itu kan menyangkut urusan yang tidak kalah pentingnya juga. Kalau apa yang dikatakan Pak Safri itu kan ini terkait dengan kedaulatan negara. Betul. Dia mengingatkan jangan ada republik di dalam republik, jangan ada negara di dalam negara. Dalam kasus bandara IMIP ya, Indonesia Morowali Industrial Park. Ya, jadi saya kira itu kawasan industri perlu juga kita obrolkan. Oke. Kalau NU tidak tertarik untuk ngobrolin Mas Punto soal kelanjutan NU ini, kisruh di tubuh NU ini sampai sekarang kan masih ini ya. Masih belum jelas kan? Belum. Malah tambah rame. Rame kan? Biar Rois Am sudah memberhentikan Gus Yahya. Terus tetapi Gus Yahya malah memutasi, merotasi. Sekjen dan Bendung. Dan yang memalukan tuh kalau itu benar ya. Kalau pangkal soalnya itu soal tambang kok ya gimana ya? Ya kebangetan gitu kan. Para ulama yang harusnya mengurusi umat tapi malah. Jadi kita ngomongin soal inilah ya bandara saya kira Morowali itu ya, bandara khusus IMIP ya. Ya betul, memang pernyataan Pak Safri pekan lalu ya itu memang cukup mengejutkan sih ya. Dia kan mengatakan bahwa tidak ada perangkat negara di bandara itu. Kalau kita bilang perangkat negara berarti kan ada aparat keamanan, gitu kan, ada imigrasi, ada bea cukai, ada karantina juga kan, kalau bandara nasional. Itu kalau bandara internasional. Itu kan kemudian melebar kemana-mana kan. Bandara ini kan pintu masuk, ya dari mana-mana. Apalagi kalau statusnya internasional kan, itu pintu masuk dari luar negeri kan. Nah, sebenarnya apa yang terjadi, Mas Punto ini? Apakah ini kelengahan, pembiaran, atau bentuk kompromi? Ya, saya kira mungkin dari sisi aturan memang lemah ya. Jadi bandara khusus yang bisa melayani untuk privat seperti itu kan sebenarnya tidak hanya di IMIP ya kan. Kalau banyak dari yang saya bacakan juga ada yang Vale sama Freeport pun juga kan punya bandara. Termasuk kalau juga ya, menurut apa yang keputusan Menteri Perhubungan yang nomor 38 itu Juli atau Agustus kemarin yang di Agustus itu kan ada 3 yang ditetapkan sebagai bandara khusus yang bisa melayani internasional. Selain IMIP ada apa? Yang di Maluku Utara. Maluku Utara di Halmahera itu WDB sama yang di Pelalawan Riau itu. Jadi
dari sisi regulasi mungkin juga memang kurang ini ya, untuk kurang memperhatikan terkait dengan persoalan tadi yang disentil sama Pak Menhan soal kedaulatan. Nah, khusus di IMIP di Morowali ini mungkin agak lebih strategis lagi mungkin menurut Pak Safri ya, karena kawasan itu kan ada di dekat alur laut Kepulauan Indonesia, Algi 2 dan Algi 3 ya. Jadi secara strategis itu posisi memang mungkin rawan kalau tidak ada pengamanan yang cukup ketat di salah satu bandara, atau ada di banyak bandara di situ, termasuk untuk walaupun itu bandara swasta. Jadi kan tapi kemudian narasinya ya memang jadi berkembang antara ini kedaulatan versus investasi, kira-kira gitu ya. Jadi kedaulatan negara seolah terabaikan karena ada investasi besar yang masuk di situ. Jadi, nah itu mungkin yang menjadi koreksi dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin ketika akhirnya dia berkunjung ke Bandara IMIP dalam rangka latihan militer, saya lupa namanya. Kogab ya. Kogab. Gabungan. Dan saya kira juga latihan militer di seputaran Morowali itu juga bukan tanpa tujuan. Iya. Saya kira makanya pasti ada tujuan strategis ya. Bahwa kemudian kenapa ini baru dibuka atau terkuak sekarang, padahal IMIP dan yang lain-lain itu sudah diresmikan jauh-jauh beberapa tahun sebelumnya. Nah, ini saya kira itu juga bentuk tadi mungkin ya, kelalaian pemerintah, negara dalam ini pemerintah, terkait dalam pengawasan bandara-bandara yang dikelola secara mandiri, secara khusus oleh perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan itu. Jadi memang ini jadi momentum juga sebenarnya, tidak hanya IMIP mungkin. Jadi mungkin harus dikoreksi, dievaluasi semua terkait keberadaan bandara-bandara yang khusus-khusus yang lain itu, yang mungkin dalam beberapa tahun ini menjadi banyak, karena ini kan terkait dengan hilirisasi program pemerintah juga sebenarnya. Jadi kalau kayak yang di IMIP, di Halmahera itu kan saya kira itu pasti kaitannya sama nikel, salah satu bahan tambang kita yang dalam program hilirisasi ini menjadi salah satu yang menjadi primadona. Jadi ya saya kira ini menjadi momentum ya untuk mengevaluasi semua. Jadi bahwa ini katakanlah ketahuan atau terkuaknya dibilang terlambat ya nggak masalah, yang penting ada perubahan nanti di yang setelah ini gitu kan, daripada nanti kita kecolongan lagi, karena kan potensinya sebenarnya walaupun mungkin belum terjadi ya, saya nggak tahu ya, itu belum ada datanya, apakah sudah ada lalu lintas orang dari luar negeri atau tenaga kerja asing yang langsung ke situ tanpa pemeriksaan sih, belum ada datanya, tapi potensi itu kan ada ketika pengawasan longgar gitu. Jadi ini menjadi titik balik untuk membuat pengawasan itu menjadi lebih kuat lah, saya kira. Mas Jaka, ya kita bisa sebut kemarahan ya. Ungkapannya Pak Safri ini kan tipikal sosok yang tidak meledak-ledak ya, tetapi ketika mengungkapkan itu kan terasa sekali ada kemarahan. Tadi mungkin ada misalnya mungkin ada kelengahan, terus atau ya kalau kita melihat status bandara atau status Morowali itu, PT IMIP itu adalah satu tempat yang seolah-olah ini kan selama ini diistimewakan kan, kan mendapat perlakuan khusus lah, ya kan. Nah, apakah ini menjadi indikasi apa yang disampaikan Pak Safri itu menjadi indikasi adanya perbedaan visi antara pemerintahan lama dengan pemerintahan Pak Prabowo saat ini?
Ya kalau kita lihat betul tadi Mas Har bilang ada semacam kemarahan kalau kita lihat gesturnya ketika Pak Safri itu menyampaikan sambutan ya. Ketika dia bilang jangan ada republik di dalam republik itu kan kelihatan banget semacam ada kegeraman dalam dirinya. Kemudian juga bilang ini anomali, itu kan juga semacam bentuk kemarahan. Dan saya pikir bukan sesuatu yang tidak disengaja sih Pak Safri itu menemukan dalam tanda kutip fakta tersebut. Saya pikir dia sebelumnya sudah mendapatkan informasi bahwa ada sesuatu yang janggal menurut dia di bandara IMIP, makanya dia langsung menyampaikan kepada publik bahwa faktanya memang seperti ini. Apalagi kalau kita lihat berita-berita kan katanya kan Pak Safri itu kan sebelumnya mendapat informasi bahwa nikel atau produk nikel dari IMIP itu diekspor itu tidak semuanya lewat laut, ada yang lewat udara. Jadi kalau kemudian betul bahwa itu lewat udara dan lewat bandara IMIP, kemudian dia tidak melewati bandara-bandara yang lain, banyak daerah langsung ke luar negeri, itu kan berarti sebuah kecolongan yang luar biasa. Kalau kita lihat kita flashback ke belakang, ya jangan-jangan ini ada relasinya dengan fakta yang ditemukan oleh KPK beberapa waktu lalu. Ketika itu kan katanya kita kan sejak 2020 itu kan tidak boleh mengekspor lagi nikel kan, harus produk turun, harus yang sudah diolah. Tapi faktanya dari 2020 sampai 2022 itu menurut KPK itu ada sekitar 5,3 juta ton nikel yang diekspor ke Cina. Taunya dari mana? Bukan tahu dari Indonesia, tapi tahu bahwa catatan bea cukai di Cina itu menerima barang-barang dari Indonesia sekitar 5,3 juta ton. Itu berasal dari Sulawesi dan dari Mahari atau dari mana lah. Tapi yang pasti dari Sulawesi. Jadi saya kok yakin ini sesuatu yang sudah direncanakan, sesuatu yang dilakukan oleh Pak Safri, bahwa dia sudah mengantongi data-data petunjuk bahwa ada ketidakberesan di bandara IMIP. Ya, dia datang berkunjung, menemukan fakta tidak ada perangkat negara di situ, ya dia menyampaikan kepada publik bahwa ini, ya kalau dia bilang sudah tidak boleh ada republik di dalam republik, itu kan sudah menyangkut soal kedaulatan.